Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini, eh, alhamdulillah kita sudah memasuki tahun ajaran baru, yaitu tahun ajaran 2020 tahun 2021. Meskipun pada saat ini kita tengah menghadapi pandemi corona yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka di kelas, akan tetapi tidak masalah, yang terpenting kita masih mempunyai jiwa semangat untuk belajar. Tapi sebelum memasuki pelajaran untuk pendidikan agama Islam, perkenalkan terlebih dahulu ya, Bapak ini namanya Pak Deswantoro, oke. Pak Guru ngajar nanti untuk di SDN Negeri 1 Ambar Resmi akan mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan untuk mempermudah kita dalam mempelajari ini, akan Pak Guru sampaikan untuk urutan-urutan yang nanti akan tampil di belakang layar kita, akan tampil di sini. Tapi sebelumnya, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum pelajaran. Yuk bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni alma warzuqni fahma. Amin. Untuk materi yang akan kita sampaikan tentang kasih sayang. Kasih sayang terhadap umat manusia, kasih sayang terhadap makhluk ciptaan Allah. Nah, kasih sayang ini nanti akan kita konsepkan ya, kita atur lebih dahulu. Tapi sebelum kita memasuki pembelajaran, nah di sini ada kompetensi-kompetensi dasar yang harus kita capai dari 1.5 sampai 4.17. Nanti Bapak Ibu orang tua silakan untuk mencermati di buku modul dan juga yang ditampilkan di sini. Yang kedua tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya meskipun jarak jauh, kita mempunyai tujuan pembelajaran agar sampai ke peserta didik, antara lain meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW, menunjukkan sikap kasih sayang, menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, menerima adanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, menerima adanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penyayang, menunjukkan sikap kasih sayang, mengartikan Asmaul Husna Ar-Rahman, mengartikan Asmaul Husna Ar-Rahim, menyebutkan kasih sayang Allah. Dan ini adalah tujuan-tujuan dari pembelajaran. Bapak Ibu orang tua mohon untuk mencermati bersama-sama. Dan anak-anakku sekalian, konsepnya nanti kita akan mempelajari tentang kisah sayang, kasih sayang terhadap Nabi Muhammad SAW. Nanti ada kisah-kisah Nabi Muhammad dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tadi pagi anak-anak sudah mandi belum? Sudah ya? Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita disiplinkan diri. Disiplinkan diri sebelum belajar antara lain. Yang pertama, mandi pagi. Sudah mandi pagi? Sudah. Sarapan? Sudah. Berpakaian yang rapi, meskipun tidak bertatap muka dengan Pak Guru dan Bu Guru, tetap berpakaian rapi. Kemudian berdoa sebelum pelajaran. Dan untuk kebiasaan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang lain pun harus tetap dilaksanakan ya. Antara lain yang pertama membaca basmalah sebelum memulai kegiatan apapun, kita awali dengan membaca basmalah. Yang kedua mengaji Al-Quran. Tetap mengaji Al-Quran meskipun kita masih dasar, alif, ba, ta, tak masalah. Yang penting kita mau mengaji, mau belajar Al-Quran. Yang ketiga melaksanakan sholat. Maka lebih baiknya sholat berjamaah dengan bapak atau ibu di rumah. Mengeluarkan infak, kemudian membantu orang tua membersihkan rumah, membantu orang tua bersih-bersih tempat tidur, dan yang terakhir menolong sesama. Baik, ini kegiatan kebiasaan keagamaan nanti di buku modulnya untuk dicentang ya, yang dilaksanakan untuk dicentang. Nah, seperti ini. Centang, centang, dan dicentang. Baik, selanjutnya Allah kita mau kasih sayang kita sama manusia, yang menjadi toladan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu adalah orang yang mempunyai kasih sayang sangat tinggi terhadap umatnya. Bahkan
beliau mendapatkan julukan bapaknya anak yatim. Kenapa? Karena beliau itu sangat menyayangi anak-anak yatim, mengangkat anak-anak yatim menjadi anak angkatnya. Baik, Pak Guru punya cerita. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun, dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah, karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. "Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi wahai utusan Allah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia?" Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. "Sungguh menyedihkan, kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim yang kesepian," katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya.
Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu alam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan anak-anak sekalian, untuk selanjutnya di buku modul pembelajaran jarak jauh yang anak-anak sudah terima, silakan untuk selanjutnya di halaman 4 itu diperhatikan. Ayo berlatih, berilah tanda checklist pada perbuatan baik, berilah tanda silang pada perbuatan buruk. Oke, silakan kamu perhatikan gambar-gambar yang ada di buku modul itu. Kemudian kamu beri tanda centang pada gambar-gambar yang menurut kamu baik dan beri tanda silang pada gambar yang menurut kamu buruk. Ada di halaman 4, halaman 5, ya. Halaman 6 selanjutnya kamu silakan untuk mewarnai gambar yang sudah tersedia. Silakan warnai dengan warna-warna yang menurut kamu bagus dan menurut kamu itu cocok untuk dimasukkan ke gambar ini. Selanjutnya, tak lupa kita selalu belajar menulis. Silakan kamu tebalkan huruf-huruf di bawah ini ya. Dari A sampai Z, kemudian semuanya ditebali. Kalau sudah lancar, kemudian kamu belajar menulis tulisan ini, kamu salin di bawahnya. Dan jangan lupa beri tanda centang pada disiplin diri ketika mengakhiri pembelajaran. Oke, Bapak, Ibu, dan anak sekalian, demikianlah untuk pembelajaran kita di minggu hari ini. Untuk semua yang ada di sini, silakan Bapak Ibu untuk mendampingi putra putrinya untuk selalu mengerjakan dan berlatih untuk menulis, membaca sesuai dengan yang ada di buku modul. Dan sampai jumpa untuk pertemuan minggu depan. Masih berlanjut, semoga kita selalu diberi kesehatan dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.